Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yu Asri di acara Ngobar Yuk. Ngobrol apa itu, Bang? Ngobrol bareng, sama seperti kita ngobrol. Yuk kita duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha, sehat? Alhamdulillah sehat. Duduk. Namanya siapa? Yusuf Supriyatna, Juragan. Yusuf Supriyatna. Iya. Dari mana? Dari Kampung Gombong. Terus tujuannya ke sini tuh ada apa? Ada keluh kesah apa? Saya ada keluh kesannya. Kesah bukan kesan. Kesah bukan kesan. Kesan. Saya tanya keluh kesahnya itu ada apa? Penarikan sampah. Keluh kesahnya penarikan sampah. Yang satu tuh kurang beres itu. Jadi saya sendirian. Jadi capek. Juragan capek. Kan itu capek mah resiko. Oh, jadi kebersihan sampah. Iya dong. Oh, gitu. Udah berapa lama? Hampir jalan 3 bulan. 3 bulan. Gimana keluh kesah sehari-hari di lapangan? Sehari-hari di lapangan itu saya keluh kesahnya, yang satu itu partnernya Gimana? kurang agresif lah, kurang membantu itu. Harusnya itu bareng-bareng, keluh kesahnya tuh harus bareng-bareng. Jadi pengambilan sampah tuh dari rumah ke roda dibawa, yang satu jangan duduk aja. Jadi saya capek sendiri, bukan masalah kerjanya, capeknya. Harusnya bareng-bareng tuh biar enak gitu sama-samanya, biar kompak gitu. Oh gitu. Terus masalah itu udah dikoordinasikan sama temennya? Belum. Udah nanyain gitu? Belum. Kenapa kok misalnya nggak kompak? Karena dia kayaknya harus dinaikkan itu insentifnya. Iya, dinaikkan gitu Iya. ya. Jadi kurang semangat lah gitu. Emang kegiatan ini itu idenya dari siapa? Usulannya nih, idenya dari Pak RT. Apa nama lembaganya? Seperti DKM kan biasanya kalau misalnya di perkampungan ya ada yang namanya DKM. Nah ini namanya apa? Kalau lembaganya belum dikasih nama, cuman ntar pasti manggil Pak RT-nya, ada rapat lagi. Belum tahu saya namanya apa, itu lembaganya belum tahu. Oh jadi belum dikasih tahu, diperjelas sama Pak RT gitu ya. Oh berarti next term bisa memanggil Pak RT setempat. Oh oke. Kok bisa jadi petugas kebersihan kampung sendiri? Nah, biar lingkungan kita itu bersih, indah kelihatannya. Jadi buang sampah itu tidak sembarangan, jangan dibuang ke kali, itu membahayakan sekali itu. Dibuang ke kali itu membahayakan sekali itu, membawa banjir. Jadi mampet salurannya gitu. Oke. Jadi terinspirasi dari siapa? Terinspirasinya Pak RT. Jadi sekarang udah mau berjalan 3 bulan, alhamdulillah penarikan sampah tuh lancar. Mudah-mudahan seterusnya itu bagus ke depannya gitu. Iya. Ya mudah-mudahan. Asalkan yang kerja di lapangannya komitmen, konsisten, insya Allah bisa berjalan. Itu yang saya mau itu. Jadi harusnya bareng-bareng lah gitu. Iya. Jadi jangan sendiri-sendiri gitu. Jadi biar kelihatannya kompak lah. Terus temennya yang satu lagi kemana? Temennya tuh lagi ada halangan.
karena anaknya kurang enak badan. Jadi saya sendiri ke sini diwakilin gitu. Iya. Tapi insya Allah lain kali bisa dipanggil lagi ke sini ya, Bisa. Khusus kampung ini aja atau di luar desa? Sementara di kampung saya dulu, kampung Gombong dulu. Tapi ada sebagian dari kampung luar gitu. Oh jadi ada juga misalnya yang ikut gabung ke kampung sini itu ikut buang sampah juga? Ada. Oh, berapa orang? Itu ada 2 kakak. 2 kakak. Iya. Dari Itu sistemnya gimana? Itu sistemnya yang satu seminggu itu 2 kali penarikannya, hari Selasa sama hari Jumat. Kalau yang satu hari Jumat. Tuh. Terus masalah gimana? Masalah pembayaran berapa itu kira-kira? Ya, itu masalah pembayarannya per bulan. Per bulan? Iya. Oh gitu. Per bulannya itu diambil 60.000. 60.000 semua rata itu? Rata semua. Kalau di kampung Gombong itu per minggu itu bertahap, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh gitu, kok bisa? Ya itu kan dibandingkan yang kalangan menengah, kalau bawah kalangan atas. Iya. Terus kalau misalnya yang kalangan bawah, menengah, dan yang paling atas itu berapa? Itu yang kalangan bawah itu per minggu 3.500. Per minggu? Iya, seharinya 500. 500 perak per hari. 500 perak. Yang kalangan bawah. Kalau kalangan menengah itu 800. 800 per minggu. Iya. Ya, Pergi sih juragan. Sehat kan sehat? Ya dong nyangka selami. aduh, lami. Oh, terus lami. Iya Terus, halus. Ya, garing. Bios ya cing herang Kabudak wae tadi. Garing. Bios sih herang bios. Data ya deh kan. Kopi tak ya kan. Dacan. Tajan nongkap dengan sahabat. Kan dia tebet lampu kan. Salit pisan itu Cekat yang sang Cobian. Bismillahirrahmanirrahim. Ada awal aceh kita sama nanti. Itu dong. Nah ini baru ada ini, minum lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika tidak rokoknya. Segar. Air apa sok kita? Apa ini apa ya? Nyesat. Ya kalau nyesat tacan meser ya tacan meser nyesat Pak. Sok. Korek kamu ya, kumaya. Aduh, ya ditampe. Aduh, mudah-mudahan si kagentosan deh nya. Sok, orang kopi. Merenya sok. Kopi. Ya akan di mana ya kan? Abdi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya ke mama kirang sopan ya. Oke, sekarang kembali ke topik. Ya. Kita mau tanya-tanya lagi lebih luas lagi. Ya. Jadi gimana itu keseriusannya temennya yang satunya lagi kira-kira bisa bisa terus kompak enggak gitu? Biasanya kan kalau misalnya nggak kompak itu nggak sinkron lah gitu maksudnya. Itu saya nanti omongin lagi. Biar dia semangat kerjanya, biar kompak lagi, bisa menarikan lagi sampah di kampung Gombong ini. Udah lama kerja di sampah? Udah berjalan 3 bulan, alhamdulillah. Apa tanggapan dari masyarakat setempat? Tanggapan dari masyarakat setempat itu alhamdulillah baik-baik aja. Cuma ada keluh kesahnya itu yang buang sampahnya itu disatuin sama
pecahan piring itu saya perlu kesah itu. Terus yang kedua itu ada yang belum bayar itu saya harus sabar. Iya, memang harus sabar. Nah, terus tadi katanya masalah sampah, ada yang buang piring sembarangan ke satu plastik gitu ya? Iya. Memang maksudnya nggak dikasih tahu dulu. Udah dikasih tahu dulu itu. Cuman ada yang bandel, masih ada yang bandel itu. Udah dikasih tahu, masih ada yang bandel aja. Yang buang pecahan piring itu, pecahan gelas itu masih aja disatuin sama sampah. Kan itu di sananya, di pembakarannya itu diangkatnya itu pakai tangan. Oh, pakai tangan itu. Jadi kalau pecahan piring itu sama gelas itu kalau disatuin sama sampah, ntar kena tangan, ntar nggak bisa mengambil sampah lagi. Nggak dikasih wadah tuh untuk pecahan-pecahan. Itu belum, tapi rencana kedepannya ada gitu, dikasih untuk pecahan-pecahan piring gelas itu dipisahin gitu. Cuman kalau masih ada yang bandel aja itu dikasih tegas itu harusnya dari Pak Ketua itu harusnya dikasih omongan lagi gitu ke warganya itu. Ya udah, nanti kalau misalnya udah tahu kayak gitu, ngomong aja sama ketuanya ya, sama pengurus lah gitu ya. Terus ngomong lagi bahwa keluh kesah di lapangan itu seperti ya kayak gitu tadi yang diceritakan. Insya Allah itu kedepannya pasti saya kasih tahu Pak Ketua biar diomongin lagi ke masyarakatnya, biar nggak disatuin lagi itu pecah-pecahan piring, gelas, termos tuh harus dipisahin. Mulainya jadi jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 12 itu istirahat dulu, makan siang dulu, sholat dulu, itu biar berkah lah gitu. Iya. Sampai asar lah. Sampai asar. Iya, sampai asar itu. Itu di sana di penampungan ditungguin dibakar sampai habis. Nah, udah habis baru kita pada pulang habis asar. Di sholat asar gitu di rumah. Terus masalah sampah itu dipisah nggak? Yang organik, non organik kayak gitu dipisah nggak? Dipisah itu. Dipisah. Kalau ada yang buang nasi itu dipisah. Jadi bisa dimanfaatin lagi buat umpan ikan, ayam, bebek gitu. Kalau yang plastik kayak botol aqua gitu dipisah. Itu bisa dijual gitu. Buat beli kopi lah di penampungan itu, buat ini meliwat. Masak nasi liwet gitu ya? Iya. Oh, gitu. Biar pada kerjanya biar pada semangat gitu kalau ada liwet gitu. Jadi makan liwetnya biar ada tenaga gitu maksudnya. Kopi. Kopi itu nomor 1 kalau kopi, Bang. Ada jatah? Ada, pasti ada. Kalau ke sana ke base camp sana sampah pasti ada. Idenya ini tuh dari siapa? Dari mana gitu? Ide penarikan sampah itu dari masyarakat Kampung Gombong. Biar membuang sampah itu tidak sembarangan, tidak berserakan itu di mana-mana itu. Jadi menimbulkan penyakit ntarnya. Oh gitu ya. Jadi makanya ada idenya ditarikan. Jadi ditarikan itu menarikan sampah itu seminggu sekali. Terus harapan buat ke depan gimana? Harapan buat kedepannya itu biar lingkungan kita itu indah, bersih, Asri lah ya. asri. Oh iya. Biar dipandang dari warga lain tuh, dari luar itu, oh Kampung Gombong itu enak dilihatnya, bersih. Biar bisa menginspirasi kampung yang lain gitu ya. Iya.
Apakah ada sampahnya diambil, uangnya itu susah? Ada. Sampah apa saja yang diambil? Sampah dapur atau sampah halaman? Sebenarnya sih dari awal penarikan itu sampah dapur yang ditarik. Cuman sekarang ke depannya itu sampah halaman juga disatuin. Ya apa boleh buat, kita tarik juga. Yang penting yang kita ikhlas lah. Biar lingkungan kita juga indah, nyaman gitu dilihatnya. Biar sampahnya nggak berserakan, jadi saya tarik. Iya. Oh. Jadi harus penuh dengan keikhlasan gitu ya. Harus penuh ikhlas lah. Tapi nggak dongkol juga nggak? Enggak. Oh gitu ya. Masalah upah? Gimana masalah upah? Masalah upah itu alhamdulillah lancar-lancar saja. Ya mudah-mudahan lah berkah lah gitu. Amin, amin. Makan keluarga itu berkah gitu. Yuk 321 Mang, kenapa Bapak memilih pekerjaan ini? Yuk 321 action. Oke, kenapa Bapak memilih kerjaan seperti ini? Saya memilih kerjaan seperti ini yang penting halal, Ya. berkah. Merasa terbebani enggak? Kalau terbebani sih enggak ada masalah. Apakah Bapak tidak minder dengan pekerjaan ini? Oh, sama sekali tidak minder saya, malahan senang itu melihat lingkungan itu bersih. Saya senang. Terus apa misalnya dari keluarga ada yang melarang nggak? Misalnya dari istri terutama gitu. Alhamdulillah nggak ada yang melarang, dari istri dari keluarga nggak ada. Ya. Terus perasaannya gimana pertama kali jadi tukang sampah? Saya pertama jadi tukang sampah tuh perasaan saya tuh malah asik ya, jadi aja, nggak ada Ya, merasa beban gitu ya. beban nggak. Apa pekerjaan sebelumnya? Saya sebelumnya itu tukang nyangkul, sebenarnya sih di sawah tukang nyangkul. Tukang nyangkul. Iya. Enggak, maksudnya mungkin pernah keluar kerja di luar, maksudnya di luar daerah gitu, bagaimana? Pernah sih pernah ke daerah Jakarta. Jakarta. Iya. Oh. Cuman dipikir-pikir itu udah bosen lah, daerah keluar jauh dari keluarga itu udah bosen gitu. Makanya saya pilih di kampung, penghasilan sedikit yang penting dimakannya tuh langsung sama keluarga gitu. Iya, iya. Terus kan Bapak itu kerja di luar, otomatis kan istilahnya punya skill atau misalnya keahlian lain gitu. Kenapa misalnya nggak ngebuka keahlian yang udah ada di kampung sini gitu? Ya itu kalau ada yang membutuhkan, kalau bukan hari biasa saya menarik sampah, kalau ada yang membutuhkan itu saya kerjain. Oh gitu. Iya. Apakah pemerintah setempat atau misalnya Karang Taruna pernah melihat ke sini, meninjau ke lapangan apa gimana? Sering kesini, malahan sering kesini. Ya pemerintah tuh malahan sering malah mendukung itu. Malahan dibilangnya bagus lah, jempol katanya gitu, kampung Gombong. Malahan yang ngasih saran itu malahan Siapa? Babinsa atau Babinsa itu malahan saya kalah katanya. Oh gitu. Iya, sekarang kalah saya. Malahan saungnya juga bagus, di tempat Babinsa tuh nggak ada saung, nggak ada apa gitu. Di sini nyaman katanya gitu. Oh gitu. Malahan bilangnya begitu, nyaman. Berapa sering? Ya sekitar adalah sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali. Suka meninjau ke sini. Iya. Selain pihak pemerintah, apakah ada yang pihak lain ke sini? Ada. Apa aja sih mereka itu kalau misalnya kunjungan ke sini? Mereka melihat kunjungan ke sini itu melihat pekerjaan di sini gimana gitu, terus nanya-nanya gimana Cara penagihannya, pembayarannya gitu. Ya. Emang hasil dari uang penagihan ini masuknya kemana? Uang penagihan dari sampah itu masuknya ada tim lembaga. Di sini ada tim lembaga itu, ya ke lembaga. Enggak masuk ke PRT-an, enggak. DKM Enggak masuk enggak. ke DKM, enggak. Oh. Ini ada lembaganya, jadi dikelola ke sama lembaga
warga gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ya mungkin ada sekretaris, ada ketua, Ada. bendahara, Ada, gitu ya? ada. Oh, iya, iya. Berarti ini di luar apa namanya DKM, Iya. PRT-an, Iya. gitu ya. Jadi ada lembaga satu lagi gitu maksudnya? Iya, ada. Oh. Ada. Ada nggak misalnya harapan, misalnya gitu ya dari luar, dari pemerintah atau siapa gitu ngasih apa namanya ngasih peralatan misal gitu ya? Itu yang diharapkan saya itu emang begitu. Jadi di tempat penampungan tuh ada semacam tempat pembakaran. tempat pembakarannya lebih enak lah, lebih bagus gitu, biar enggak Polusi atau gimana gitu ya? biar nggak ada polisi asapnya itu, biar nggak begitu banyak gitulah. Dan juga itu biar nggak dicakar ayam. Itu yang bikin rasanya ayam tuh. Oh, ayam juga bukan rese? Iya, rese gitu ya? Karena nggak disekolahin sih Pak. Oh, Ayam itu. Bapak bisa. Itu ayamnya Bu Neneng sama Pak Jejen itu rese. Oh, Iya. terus bapak dan ibunya siapa itu? Itu bapak ibunya Pak RT. Loh, kok bisa? Rese itu ya. Oh, Itu kenapa nggak diomongin sama Pak RT? itu Pak RT-nya takut dibagi warisan. Wah, apa ini bisa? Makanya itu nggak mau ngomong ya. Jadi saya tiap kesana itu mau bakar sampah, ayam ikut nimbrung gitu kan, saya rese juga itu. Ya udah, doa dari saya semoga aja kedepannya ada pemerintah yang melirik atau misalnya mau ngasih bantuan untuk apa aja gitu ya. Amin. Ya udah, ini udah apa namanya waktu udah mepet banget. Oke, nanti kita kembali lagi di acara Ngobar Yuk.